Halo, baik lagi sama gua, masih di channel gua juga. Alright, langsung aja. Jadi gua baru keluar nih, udah sore banget ya. Baru keluar rumah, mau mengupdate review soal helm ini nih, si Jitsu Bandidos ya. Oke lah, sebelum gue lanjutin videonya, seperti biasa disclaimer dulu. Helm di video ini tidak disponsori atau bekerja sama dengan pihak manapun ya. Jadi helm di video ini gue beli dengan uang gue pribadi. Gue duduknya santai, kaki gue lagi naik ke atas blok mesin, kayak naik chopper jadi ya, lebih santai. Oke, jadi ini helm udah gue pakai 3 hari ya, kurang lebih 3 hari, dan ini hari keempat kalau nggak salah. Tadi pagi juga sempat gue pakai, dan ini gue sempat balik dulu ke rumah, terus baru sore ini gue keluar lagi untuk mengupdate review helm ini, si Jitsu Bandidos. Nah, Jitsu Bandidos sendiri setelah gue pakai 3 hari itu yang gue rasakan adalah helm ini oke kok, tidak ada masalah di helm ini. Gue pakai helm ini fine aja gitu. Gue tidak menemukan yang kayak misalkan wah helmnya berisik, wah helmnya panas, wah helmnya lain-lain. Tidak ada yang aneh di helm ini. Untuk soal ventilasi, helm ini adem, ya iyalah. Helm ini tentunya adem ya, karena tidak ada visor, tipikal model-model helm cakil gitu yang langsung kehajar angin. Udah gitu nggak ada chin curtain juga, jadi bener-bener angin dari depan tuh gila-gilaan. Jadi ya tentunya adem, nggak mungkin gerah gitu selama kalian jalan ya. Kalau kalian kena macet gitu dan diem kena macetnya, ya tetap aja keringetan, sama aja. Tapi kalau jalan kalian nggak perlu ngebut aja udah adem. Ini aja gue nggak nyampe 60 nih, ini di angka 40-an speedometer gue. Ya angin juga udah kenceng banget ke muka. Tapi yang patut diacungi jempol dari helm ini kalau dari gue adalah ventilasi depan ini ya. Ya walaupun lo muka lo bakal kehajar angin banget karena ya kebuka semua, tapi gue bisa ngerasain angin yang dari depan, tau gak lo? Itu gue ngerasain waktu kemarin gue naik Vario, terus tadi pagi gue naik Zoomer ya pakai helm ini, naik si Conglord itu kan nggak bisa ngebut ya, paling 40 gitu, 50 aja udah gemeteran tuh motor. Nah itu angin dari depan nih, dari mulut ini ya, itu berasa masuk ke dalam, sepoi-sepoi gitu. Jadi asik nih helm. Paling ya poin gue adalah soal itu ya, crown padnya, bagian atas helm sebenarnya, bukan crown pad ya. Bagian atas helm ini yang terlalu dalam buat gue. Ini agak gue naikin sedikit makanya. Jadi mungkin di dalam sini ada ruang kosong. Ya karena mungkin bentuk helmnya gitu, shape helmnya. Jadi gue nggak bisa bilang itu jelek atau kekurangan, tidak. Itu soal cocok atau tidak cocoknya ke bentuk kepala kalian. Nah, kalau di bentuk kepala gua ya mungkin agak kurang masuk gitu ya, kurang ngepas gitu. Bagian atas itu terlalu dalam. Ini feel-nya sama kayak gua pakai KYT Striker. Kalau kalian pernah nonton video review gua soal KYT Striker, itu kan gue juga bilang ya, KYT Striker itu agak dalam di kepala gua. Nah ini sama nih kayak helm ini. Kalau gua mentokin ke bawah ya, itu sampai alis mata gua ketutupan sama helm. Jadi ya itu cocok-cocokan. Nah itu mungkin satu tips buat gue kalau kalian mau beli helm ini. Kalau kalian bisa beli langsung di toko, mungkin kalian bisa cobain dulu gitu. Takutnya bentuk kepala kalian juga terlalu dalam gitu ya. Atau kalau kalian terpaksa harus beli online, itu ada yang komen di video unboxing dan first impressionnya ya, unboxing dan review awalnya. Itu ada yang komen dan menurut gue itu masuk akal, dan ya bener juga sih. Kenapa gue nggak kepikiran ya gitu. Bagian atasnya kalau terlalu dalam, bagian atasnya itu kalian tambahin busa gitu, jadi supaya helmnya lebih tinggi gitu ya, supaya nggak terlalu nutupin ke mata gitu. Menurut gue sih itu tipsnya, dan thank you banget buat yang udah komen. Sorry gue lupa nama yang komen siapa, tapi gue ingat ada komen itu. Lalu yang gue suka berikutnya dari helm ini adalah ini nih, chin strapnya. Bukan chin curtain ya, tapi chin strap. Chin strap itu enak masangnya. Karena chin strap itu kan modelnya pakai double D-ring. Double D-ring, lalu dia model kancingnya di kiri ya standar, tapi dia tidak menaruh kancingannya, cetekannya itu
terlalu atas, tapi dia naruhnya tuh pas dan agak ke bawah, jadi gampang gitu masangnya nih di sini. Kalau kalian bisa lihat ya. Ya kenapa ini gua sebut lagi, karena kan yang terakhir itu gua nge-review apa JPN ya, JPN Kyo7, dan salah satu poin yang menurut gua rada aneh di helm itu adalah dia naruh kancingan itu terlalu atas, jadi dia terlalu masuk ke cheek pad dan jadi susah masangnya. Nah kalau ini enak, dia naruh kancingan itu agak ke bawah, jadi gampang masangnya. Wah, hari ini mendung banget ya. Sore ini agak mendung nih di Bali nih, gelap. Mudah-mudahan kamera gue ngangkat ya. Mudah-mudahan masih bagus gitu gambarnya. Untuk sizing ya, menurut gue agak downsize sih, karena ukurannya agak kegedean. Jadi selama 3 hari ini gue baru ngerasa kayak, iya kayaknya nih helm memang kegedean buat gue. Jadi lama-lama berasa di bagian cheek pad ini mulai longgar nih. Kalau di video awal first impressionnya ini ada anak-anak Vespa, anak-anak ABG naik Vespa Matic rame-rame anjing, geber-geber kayak kenceng aja. Kenceng kagak, berisik doang. Balik lagi ke helm ya, sorry. Soal sizing, jadi memang gue baru ngerasa helm ini memang rada longgar gitu ya, jadi mendingan downsize. Lingkar kepala gue itu 58,5. Harusnya di helm-helm lain itu bisa M atau bisa L. Karena M biasanya 5758, L itu 5960. Jadi gue ada di tengah-tengah antara M dan L. Nah, Jitsu sendiri di sizingnya Bandidos ini menaruh ukuran L itu adalah 58, 59, 60. Logikanya harusnya kepala gue masuk nih di sini nih, ngepas ya. Karena masih masuk ke 58, 59 tuh masih di L di helm ini. Tapi ternyata menurut gue ini agak longgar sih. Ya nggak jauh banget, tapi mungkin lebih nyaman kalau gue belinya ukuran M harusnya. Baru anjir sekarang NMAX. Ini ada apaan sih? Sekarang NMAX nih pada lewat. Banyak gaya juga. Mohon maaf ya buat pengguna NMAX. Tapi kalau kalian di Bali, kalian pasti tahu banyak banget NMAX tuh, banyak banget. Mungkin nomor 1 penjualannya di Bali itu adalah NMAX. Pada lagi konvoy apa ya? Oke. Ya, itu tadi sedikit selingan. Karena kebetulan aja ini rute yang gue lewatin, tiba-tiba banyak anak motor Fastmat sama NMAX yang pada seliweran. Nggak tahu lagi konvoy atau touring apa gimana lah ya. Biasanya sepi jalanan ini, tapi tumben hari ini ramai. Oke lah. Jadi ya itu tadi poin-poin yang gue cukup rasakan yang bisa diomongin gitu ya. Kalau sisanya yang lainnya standar. Kalau masalah yang standar-standar yang gue omongin. Oh, satu lagi, nilai plus buat helm ini adalah walaupun helm ini nggak pakai visor dan nggak ada chin curtain, tapi ternyata helm ini nggak terlalu berisik loh. Gue pakai helm ini dari speed lambat sampai speed agak kenceng ya, mungkin agak 100 km/jam di speedo. Menurut gue masih normal gitu bunyinya gitu ya di dalam helm itu, nggak yang angin berisik banget kayak gue pernah pakai apa sih Ink Trooper ya. Ink Trooper itu kan cenderung berisik kalau menurut gue. Nah helm ini walaupun nggak ada visor gitu ya, walaupun angin ngajar muka lo banget, tapi menurut gue masih nyaman gitu bunyinya. Jadi masih oke lah. Gue rasa ini adalah helm yang secara konstruksi itu bagus gitu. Bener nih bikinnya si Jitsu nih. Gue nggak tahu brand Jitsu ini punya seri helm apa lagi, tapi mungkin kalau mereka bikin style yang lain lagi ya, gaya yang lain lagi untuk helm ini mungkin asik juga. Karena mungkin ini satu brand budget yang mungkin akan gue taruh sebagai list gue aja gitu. Di dalam list gue nih sebagai sebuah brand budget yang oke punya gitu, yang oke, build quality-nya bagus, bahan termoplastik yang dia pakai juga bagus, nggak kayak kerupuk ya, nggak kayak yang kemarin kita review yang budget juga. Tapi untuk di range 300 ribuan sampai 400 ribu tipis lah, menurut gue yang termoplastiknya bagus, yang bahan batoknya bagus, ini nih. Jadi kalau kalian nyari helm yang range harganya 300 ribuan, 400 ribu, lalu nyarinya yang model cakil ya, mungkin yang kayak gini-gini nih, model-model cakil gini,
Kalau dulu mungkin pilihannya apa? HBC ya yang banyak dipakai orang tuh. Yang sempat gue review juga. Tapi menurut gue sih, kalau sekarang gue disuruh beli, gue mending beli ini sih, jauh. Build quality-nya menurut gue jauh dibandingin HBC. Gue rasa sekian hari ini, video gue hari ini ya. Gue rasa segitu aja yang bisa gue omongin soal helm ini. Nggak ada yang terlalu jadi concern, apalagi nilai minus yang besar gitu ya, sampai harus gue omongin, karena gue nggak menemukan sesuatu yang salah di helm ini selain ya bagian atas helm yang terlalu dalam buat gue. Tapi itu kan ya bukan kesalahan dari helm, itu cocok-cocokan sama bentuk kepala kita, karena tiap helm, tiap brand tuh punya shape beda-beda, pasti nggak bisa sama. Oke, jadi sekian hari ini. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe di channel gue. Thank you banget yang udah nge-like, udah komen di video-video gue. Thank you banget. Lalu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Lalu apa lagi ya? Kalau kalian mau nonton video-video gue yang lain, nanti kalian klik aja di sebelah sini ya, atau di sebelah sini seperti biasa, kayak biasa aja, kalian klik aja. Lalu kasih tahu teman kalian, tetangga kalian, keluarga kalian, siapalah, pacar kalian untuk subscribe juga di channel gue. Siapa tahu nanti kalau ada giveaway, nah kan bisa ikutan juga semuanya. Oke, gue rasa sekian hari ini. Thank you banget guys. Kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Thank you. Bye-bye.